Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umniyati Zulfa dengan NIM 16 dari Prodi AI 4A. Di sini saya akan menjawab persoalan UTS yang sudah diberikan sebelumnya. Jadi untuk jawaban soal pertama yaitu tentang pengertian kurikulum, development, dan improvement beserta contohnya. Jadi kurikulum development atau pengembangan kurikulum adalah proses yang menghasilkan kurikulum baru atau memperbaiki kurikulum yang sudah ada melalui penilaian dan penyempurnaan. Jadi contohnya itu mengembangkan kurikulum berbasis teknologi untuk meningkatkan kemampuan siswa di bidang teknologi. Selanjutnya yaitu kurikulum improvement atau perbaikan kurikulum adalah proses penyesuaian yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kurikulum berdasarkan hasil penilaian dan juga pengukuran. Jadi contohnya itu mengganti cara mengajar yang awalnya itu hanya berpusat pada guru menjadi lebih melibatkan siswanya sehingga siswa itu lebih aktif dalam belajar. Dan untuk jawaban soal nomor 2 yaitu menjelaskan salah satu asas pengembangan kurikulum, yakni asas psikologis. Asas psikologis yaitu asas yang menekankan pentingnya memahami dan mempertimbangkan kebutuhan dan perkembangan dari peserta didik dengan mempertimbangkan apa sih minatnya dan apa juga bakat yang disukainya. Contohnya yaitu mengembangkan kurikulum yang memperhatikan perbedaan dari masing-masing peserta didik tersebut. Berikutnya itu jawaban untuk soal nomor 3 yaitu pengertian pendekatan subjek akademis dan contohnya. Jadi pendekatan subjek akademis adalah cara mengembangkan kurikulum yang fokus pada mata pelajaran tertentu seperti matematika atau bahasa. Jadi contohnya itu mengembangkan mata pelajaran bahasa. Jadi murid itu akan mempelajari apa sih dasar-dasar untuk memahami cara untuk berbahasa itu. Dan jawaban yang terakhir yaitu tentang prinsip umum dan prinsip khusus. Jadi prinsip umum dalam pengembangan kurikulum itu ada 10, yaitu yang pertama prinsip berorientasi pada tujuan dan kompetensi. Yang kedua prinsip relevansi dan yang ketiga itu prinsip efisiensi, dan yang keempat prinsip keefektifan, dan yang kelima prinsip fleksibilitas, keenam prinsip integritas, dan yang keenam itu prinsip integritas, yang ketujuh prinsip kontinuitas, dan kedelapan prinsip sinkronisasi, dan yang kesembilan itu prinsip objektivitas, dan yang kesepuluh itu prinsip demokrasi. Dan prinsip khusus itu ada 5, yaitu yang pertama ada prinsip tujuan kurikulum, dan yang kedua ada prinsip isi kurikulum, dan yang ketiga itu ada prinsip didaktik metodik, dan yang keempat itu prinsip yang berkenaan dengan media dan sumber belajar, dan yang kelima itu ada prinsip evaluasi. Dan selanjutnya itu yang terakhir pembahasan tentang prinsip relevansi, yaitu prinsip yang memastikan bahwa kurikulum yang dikembangkan itu memiliki hubungan yang erat dengan kebutuhan dan karakter siswa, dan juga berhubungan dengan perkembangan iptek serta kebutuhan masyarakat. Jadi contohnya itu yaitu penggunaan aplikasi Google Form pada sumatif tengah semester. Jadi itu artinya menggunakan perkembangan iptek yang terjadi saat ini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.